Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngecin kalian makan-makan karena kebetulan ini adalah sesi makan-makan gue yang kesekian kalinya. Dan ini tema kita makan-makan kali ini adalah makan buah-buahan ya. Karena seperti yang kalian tahu, mungkin di daerah kalian juga dan banyak daerah lainnya termasuk juga Jambi itu lagi musim buah-buahan. Dan buah-buahan yang paling fenomenal banget di Jambi ini adalah buah apa lagi? Yaitu buah durian. Nah, buat kalian yang pengen tahu keseruan gue makan durian Musangking ala Jambi, tonton video ini sampai habis. Jungle. Oke, jadi sekarang gue kan habis pulang dari kantor tadi. Jadi gue lihat sepanjang jalan pulang gue ke rumah itu semua orang di kiri dan kanan jalan itu jual durian. Dan setelah gue tanyain, ternyata harga durian itu sekarang memang lagi turun banget karena memang lagi panen raya, sehingga durian-durian yang tadinya harganya 50.000 satunya sekarang bisa kita tebus cuma 15.000 aja. Dan gue udah ngambil 3 buah durian, tapi 1 durian udah gue beli, udah gue makan di sana, dan 2-nya gue bawa pulang. Dan durian ini sudah lumayan udah gue tes dulu, dan ini ternyata lumayan enak. Dan gue juga sekalian pengen ngasih tips buat kalian buat nentuin, buat nyari tahu durian mana yang manis, yang enak, yang jangan sampai kalian ketemu yang busuk. Biar kalian ketemuin dagingnya tebal dan rasanya manis dan gak tawar, dan dagingnya juga empuk, bukan masih mentah kayak itu. Yuk sekarang langsung aja kita cobain. Tara, Musangking ala Jambi. Jadi ini harganya biasanya kalau segini, kalau pada saat nggak musim itu harganya sekitar 50 ribuan sampai 60 ribu, tapi sekarang gue bisa tebus 15 ribu aja. Sekarang kita pakai alas dulu, alas biar nggak kotor. Sekarang langsung aja kita buka. Wow, ini juara banget. Kalian bisa lihat gak? Ini durian juara banget menurut gua. Kuning, tebal, dan ini yang gue bilang ini Musangking ala Jambi. Karena Musangking kalau yang di Malaysia itu kan dia agak orange, tapi kalau ini yang di Jambi warnanya kuning kecoklatan kayak gini. Mungkin kalau di kamera nggak akan terlalu kelihatan jelas, tapi ini gue bisa garansi buat kalian, ini buat kalian yang pecandu durian, ini bakal puas banget. Ya, sekarang kita langsung aja cobain. Sebelum gue ngasih tahu gimana caranya milih durian yang bagus, manis, enak, dan tebal. Yuhu. Gila, ini yang nempel aja itu udah tebal banget. Wow. Nih yang nempel di sini di kulit aja. Kita cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, ini manis banget. Manis. Wow, ini juara banget. Wow. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya itu manis, ada sedikit pahit tapi nggak pahit banget, nggak over gitu pahitnya, manis, terus lembut gitu, lembut. Kan bisa juga kalian bisa nemuin yang lembut tapi dia nggak manis gitu kan, atau misal kalian nemuin yang manis tapi dia masih agak keras kayak mentah gitu. Ini nggak, ini lembut, manis, pahit cuman sedikit, dan semuanya pas. Gila, ini juara banget.
Nah, dari tadi gue pertama kali buka sampai ini udah mau habis, semuanya enak, nggak ada busuk, nggak ada yang asam, nggak ada yang mentah. Gue tiap makan durian selalu dipilihin, baik yang milihnya itu teman atau yang penjualnya atau orang yang ngasih durian. Itu kebetulan kalau misalnya ada mitra dari kantor ngasih durian, ya udah kita terima durian ya, bagus atau nggak bagus gitu. Dan gue belum pernah beli durian yang langsung pilihan gue dan itu langsung ketemu yang bagus. Dan ini baru kali ini gue temuin durian yang bagus sesuai selera gue, tanpa gue harus mendapat kayak saran dari siapa gitu. Misalnya gue langsung nyari tanpa minta saran dari yang jual atau siapa, langsung nyari. Dan gue ternyata udah menemukan satu pola yang bisa menjadi petunjuk durian mana yang bagus, yang manis, yang tebal, yang enak, yang matang, yang lembut sesuai keinginan kalian. Jadi buat tahu durian yang manis atau enggak itu, biasanya durian yang manis itu adalah durian yang matang di pohon. Durian yang matang di pohon artinya durian ini nggak ada melewati proses pengkarbitan atau dia dipaksa dipetik terus kayak diperam atau dikasih apa gitu sehingga dia matang. Nggak kayak gitu, karena biasanya kalau yang matang buatan atau artificial kayak gitu, dia manisnya nggak akan natural dan biasanya agak ada hambar-hambarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia matang di batang, itu dia akan memberikan rasa manis yang natural dan itu benar-benar rasa durian banget. Nah, cara yang pertama yang bisa kalian cek untuk menentukan durian itu manis atau enggak, kalian harus lihat di di tangkainya yang ini. Tangkai yang ini. Nah, ini gue nggak bisa zoom ya, cuman kalian harus lihat di tangkai yang ini. Kalian harus lihat di tangkai ini apakah dia tangkainya itu keriput atau masih seperti baru dipetik. Kalau keriput itu biasanya durian yang sudah matang di pohon. Jadi dia kalau misalnya dalam proses pematangannya, ketika si durian ini udah matang, udah manis, udah siap dipetik, dia akan jatuh sendiri. Dan ini dibuktikan dari ininya sudah mengkeriput, makanya dia jatuh karena nggak bisa menahan berat dari si durian ini tadi. Tapi kalau misalnya kalian lihat durian di bagian tangkainya ini, dia masih kelihatan kayak baru dipetik, kelihatan kasar dan masih segar, masih fresh. Itu artinya durian itu kayak dipaksa dipetik atau baru banget dijatuhin. Dan itu gue nggak bisa kasih garansi apakah itu manis atau enggak, cuman gue yang kayak gitu gue biasanya hindarin. Kedua, kalian lihat dari bentuk durinya. Nah, bentuk duri ini berpengaruh terhadap si durian ini tebal atau enggak. Jadi kalau misalnya kita lihat tangkainya ini, itu menentukan dia manis atau enggak. Kalau yang si durinya ini, itu menentukan si durian ini dagingnya tebal atau enggak. Nah, kalian kalau mau nyari durian, kalau kalian pengen cari durian yang dagingnya tebal, kalian harus cari durian yang durinya ini agak gemuk-gemuk dan lebar-lebar gitu ya. Kalau misalnya kalian bayangin durinya ini seperti gunung, kalian bayangin gunung yang kakinya lebar. Jadi durinya itu lebar-lebar, agak gemuk-gemuk. Nah, itulah yang bisa menjadi indikasi bahwa di dalam ini duriannya itu dagingnya lumayan tebal. Kalau misalnya kalian pilih yang duri-durinya terlalu lancip, kecil-kecil kayak gitu, itu biasanya dia kegedean biji. Jadi dia banyak isinya di dalam, tapi dia kebanyakan biji, jadi dagingnya cuman diselaput di luar itu aja. Yang ketiga adalah kalian harus cek di bagian gelembung-gelembung atau bentuk dari si duriannya ini. Kalian kalau misalnya kalian lihat durian, usahakan lihat durian yang dia ada kayak alur melengkung, datar, melengkung, atau kayak gembung kayak orang perut buncit lah. Kan bayangin aja kayak orang hamil gitu, kayak ada melendung terus datar melendung. Nah, biasanya kalau yang melendung itu dia bisa menandakan bijinya atau buahnya itu sendiri yang bisa kita makan. Dan pas bagian yang datar itu adalah bagian pintu-pintunya itu, pintu-pintu pembatas, sekat-sekat pembatasnya itu. Jadi kalau misalnya kalian pilih durian, coba kalian pilih yang agak melendung, datar melendung gitu, kayak gini bentuknya. Jadi nggak cuman polos datar aja bulat semua. Jadi kalau misalnya dia datar bulat semua, itu kemungkinan biasanya bijinya itu ya, maksudnya buah durian itu agak kecil gitu, agak kecil dan memang bentuknya seragam gitu. Tapi dia kalian nggak bisa ekspektasi buahnya tebal banget gitu. Ini yang paling penting banget, kalian jangan sampai kalian udah dapat durian yang manis, kemudian dapat yang durinya bagus, yang gede-gede kayak gitu, terus juga melendung-melendung, kalian kayaknya kan udah memenuhi syarat semuanya. Tapi kalian ternyata melupakan satu hal, ternyata di sini ada lubang-lubang. Lubang-lubang yang itu pasti banget kelihatan. Jadi itu nggak akan bisa ditipu.
kalian bisa cek aja kalau misal di durian itu ada lubang, itu dipastikan bahwa di dalam durian itu ada ulatnya. Jadi artinya kalian dapat durian yang gede terus manis gitu, tapi semuanya atau beberapa setengahnya itu busuk, kan nggak ada gunanya juga kan. Jadi kalau busuk itu udah pasti. Jadi kalau misalnya ada lubang-lubang gitu kan, kelihatan kayak lubang ulet, lubang apa ya, kayak lubang kumbang kayak gitu kan, itu biasa dipastikan bahwa di dalamnya busuk. Kalian cek aja, kalian coba pastiin omongan gue ini benar atau enggak. Kalian lihat durian yang ada bolong-bolongnya itu pasti busuk dalamnya gitu. Walaupun bau ini sebenarnya nggak bisa dipastikan juga ya, karena bau ini kan kebanyakan orang di sekitar kita kalau misalnya dia habis makan durian, baunya kita pas kita cium kita kira itu juga bau durian ini. Terus juga bisa juga bau durian ini, ada durian durian tertentu yang dia sebenarnya udah matang tapi nggak terlalu aromanya nggak terlalu kencang kayak gitu. Cuman kalian bisa memastikan sebenarnya melalui aroma ini. Kalau kalian udah mencium sedikit bau sekelebet kayak bau durian gitu di sini ya, bukan bau di sekitar kalian bau cium di sini. Kalau kalian udah mencium bau sekelebet durian kayak durian kalian lagi buka, itu kalian bisa pastikan bahwa durian itu lumayan matang gitu. Jadi kalian nggak akan nemuin yang durian yang masih mentah. Jadi kan kalian mungkin pernah ketemu durian yang pas digigit itu dia agak keras gitu kan, keras dan nggak manis itu. Nah itu biasanya itu belum matang. Nah kalau misal kalian udah cium nih wanginya, udah aromanya udah enak, itu tandanya si duriannya udah matang. Jadi si di buahnya ini udah manis, udah lembut dan nggak keras lagi, alias sudah matang. Berikutnya yang terakhir yang selalu gue perhatikan di bagian bawah ini, biasanya jangan sampai ada retakan ya. Retakan ini sebenarnya kalau misalnya duriannya terlalu matang, dia jatuh, dia bisa retak. Atau misal pada saat dibawa pakai truk kayak gitu kan, dia kan banyak durian semua, terus dia keimpit-impit jadi retak. Nah cuman retak ini harus kalian waspadai adalah kalau misalnya retak ini udah lama, udah lebih dari 1 hari atau 2 hari, dia biasanya duriannya istilahnya agak dingin, jadi manisnya itu nggak hangat lagi. Kalau misalnya kalian yang penyuka durian, kalian pasti bisa rasain bahwa durian yang enak itu adalah durian yang hangat, yang anget pas kita makan tuh kayak creamy, hangat, kayak baru gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia udah kebuka, udah masuk angin, itu istilahnya udah kena angin gitu, dia akan dingin, nikmatnya agak berkurang gitu. Tapi kalau buat kalian yang ngerasa itu fine aja dengan hal itu, ya kalian lanjut aja. Tapi kalau gue sendiri sih, kalau misalnya udah agak kebuka, itu dia lebih enak dipakai buat bikin tempoyak, itu makanan khas Jambi, atau bikin sambal durian. Pokoknya bukan durian yang langsung dinikmati seperti ini kayak gitu. Mungkin itu aja tipsnya, kalian udah tahu beberapa tips yang tadi, dan mungkin kalau misalnya kalian ada tips yang lain lagi, kalian tulis di komen di sini. Dan kalian jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian suka video ini. Dan sampai jumpa di review makan-makan di video gue berikutnya. See you next time, bye bye.